I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Saya akan membahas tentang biaya produk. Biaya produk atau biaya yang biasa lebih dikenal dengan production cost adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa, mulai dari pengelolaan, bahan baku hingga siap untuk dijual. Biaya produksi berfungsi untuk menentukan HPP atau harga pokok produksi suatu produk atau jasa. Selain itu dapat juga untuk pengendalian biaya atau cost control, perencanaan serta penyusunan anggaran. Hal ini akan memudahkan dalam pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja untuk efisien, operasional, mencari penyebab selisih atau varian. Data biaya produk menjadi dasar dalam keputusan strategis, seperti apakah proses produksi dilaksanakan sendiri atau dialihdayakan, apakah akan memperluas kapasitas, dan sebagainya. Di dalam biaya produksi ini terdapat beberapa komponen. Yuk kita bahas selengkapnya. Yang pertama ada bahan baku langsung. Bahan baku langsung adalah bahan utama yang secara langsung digunakan dalam proses produksi dan menjadi bagian dari produk akhir. Contohnya seperti kayu jati, kayu mahoni, dan kayu pinus untuk meja dan kursi, ataupun kain katun dan sutra, bahan utama pakaian. Oke, berikutnya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah pekerja yang terlibat langsung dalam proses pembuatan suatu produksi. Biasanya, hasil kerja mereka bisa terlihat dari produk maupun jasa yang mereka hasilkan. Tenaga kerja langsung bertujuan untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi ataupun jasa secara efektif dan efisien. Contohnya apa aja sih? Jadi contohnya seperti tukang kayu yang membuat meja, tukang jahit yang menjahit pakaian, ataupun tukang roti yang membuat roti di toko roti. Ciri-cirinya, terlibat langsung dalam pembuatan produk, biaya upahnya dapat ditelusuri langsung ke produk, dan tenaga kerjanya bisa diukur. Misalnya, berapa roti yang dihasilkan dalam 1 jam. Berikutnya ada overhead pabrik, adalah semua biaya tidak langsung dalam proses produksi yang tidak bisa ditelusuri ke produk tertentu, tapi tetap dibutuhkan agar produksi berjalan lancar. Contohnya seperti biaya air dan listrik, penyusutan mesin dan peralatan, serta biaya perawatan dan perbaikan mesin. Oke, berikutnya adalah manufaktur. Manufaktur merupakan proses atau kegiatan mengubah bahan baku menjadi barang jadi melalui serangkaian produksi seperti menggunakan tenaga kerja, mesin, dan teknologi. Jadi, manufaktur itu merujuk pada proses produksi dan dalam konteks biaya, komponen biaya produksi terdiri dari biaya-biaya yang terjadi selama proses manufaktur. Contohnya seperti perusahaan-perusahaan manufaktur lokal di Indonesia, baik itu Indofood Sukses Makmur, salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia di bidang makanan dan minuman. Kemudian ada Kalbe Farma, perusahaan manufaktur farmasi lokal yang memproduksi obat-obatan, suplemen kesehatan, serta minuman kesehatan seperti Extra Jos dan Hydro Coco. Ataupun pabrik gula Raja Wali, industri manufaktur lokal dalam sektor agroindustri, khususnya pengolahan tebu menjadi gula konsumsi. Yang terakhir ada beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum adalah biaya-biaya operasional yang tidak tertarik langsung dengan proses produksi ataupun penjualan, tetapi tetap diperlukan untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Periode dan dicatat di laporan laba rugi pada periode terjadinya. Contohnya biaya hukum dan legalitas seperti pengacara, notaris, pembantuan kontrak, izin usaha, dan lain-lain. Ataupun asuransi kantor atau manajemen, misalnya asuransi kantor untuk gedung,
gedung kantor, atau asuransi kesehatan untuk manajemen. Oke guys, kita coba hitung-hitung tentang biaya produksi. Misalnya saya mempunyai usaha yang memproduksi meja kayu. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, yaitu ada kayu jati dan paku lem cat. Kayu jati itu total produksinya itu 300.000 per unit dan paku lem cat 50.000 per unit. Jadi komponen biaya produksinya yaitu 300.000 ditambah 50.000. Totalnya 350.000 per unit. Nah. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu gaji tukang kayu per unit meja. Totalnya itu 200.000, karena dia cuma satu tidak perlu ditotalkan, hanya 200.000 saja. Dan yang ketiga biaya overhead list pabrik. Itu ada dua. Yang pertama listrik. Listrik ini 1 juta per bulannya untuk 100 meja. Jadi kalau per unitnya yaitu 10.000, 1 juta dibagi 100, total jadi 110.000. Yang kedua ada penyusutan mesin potong kayu. Itu totalnya 500.000 per bulan, jadi per unitnya 5.000. Jadi komponennya 10.000 ditambah 5.000, hasilnya 15.000. Terus jadi total produksi ini ditotalkan semua 350.000 ditambah 200.000 ditambah 15.000, hasilnya 600. Bisa salah guys. 565.000. Nah, ini hasil dari total produksi biaya, total biaya produksi tersebut. Oke, terima kasih guys. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang biaya volume produksi. Jadi apa sih biaya volume produksi itu? Biaya volume produksi itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah unit produksi dalam suatu periode produksi tertentu. Biaya ini juga mencakup seluruh pembuatan atau proses pembuatan produk, baik biaya tetap maupun biaya variabel, dan berkaitan langsung dengan jumlah volume barang yang diproduksi. Biaya volume produksi dihitung dengan tujuan digunakan sebagai acuan dalam menyusun anggaran produksi dan mengendalikan biaya agar tidak melebihi rencana. Jadi sehingga menjaga profitabilitas perusahaan. Informasi biaya berdasarkan volume produksi membantu manajemen menentukan skala produksi optimal. Kapan menambah atau mengurangi produksi, dan evaluasi dampak biaya tetap dan variabel terhadap laba. Biaya volume produksi juga terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksi atau aktivitas perusahaan berubah dalam jangka pendek. Artinya, biaya ini harus tetap dibayar, baik perusahaan memproduksi sedikit, banyak, atau bahkan tidak memproduksi sama sekali. Ciri-ciri dari biaya tetap antara lain tidak tergantung pada jumlah unit produksi, bersifat konstan dalam periode tertentu, umumnya terkait dengan waktu, bukan volume aktivitas. Contohnya, sewa gedung atau pabrik, ataupun asuransi pabrik. Berikutnya, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara langsung sebanding dengan volume produksi atau aktivitas perusahaan. Semakin banyak barang diproduksi, semakin besar total biaya variabel yang dikeluarkan. Ciri-cirinya, total biaya berubah sesuai jumlah unit yang diproduksi. Biaya per unit tetap, tapi total naik atau turun tergantung volume, langsung terkait dengan aktivitas produksi. Contohnya, bahan baku langsung, misalnya kayu untuk membuat meja, upah tenaga kerja langsung jika dibayar per unit, ataupun biaya kemasan produk. Yang terakhir ada biaya semi variabel. Apa sih biaya semi variabel itu?
Biaya semi variabel atau yang disebut juga dengan biaya campuran adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan unsur variabel dalam satu jenis biaya. Artinya, ada bagian dari biaya ini yang tetap dibayar meskipun tidak ada aktivitas produksi dan ada bagian yang berubah sesuai dengan volume produksi. Ciri-ciri dari biaya semi variabel ini yaitu terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama adalah biaya tetap dan yang kedua ada biaya variabel. Selain itu, biaya semi variabel sering ditemukan dalam biaya operasional pabrik atau kantor. Contohnya seperti tagihan listrik, pabrik, insentif atau bonus produksi, atau biaya pemeliharaan mesin. Rumus dari biaya semi variabel adalah biaya semi variabel sama dengan biaya tetap yang ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit produksi. Yuk coba menghitung, jika sebuah pabrik memproduksi 1000 unit produk setiap bulannya, maka berikut rincian biayanya. Jika biaya tetapnya yaitu biaya sewa sebesar 10 juta rupiah, dan yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel ini berisi bahan baku langsung per unit yaitu 20.000 dan upah tenaga kerja langsung per unit sebesar 5.000. Maka jika membuat 1000 unit, hitungannya menjadi biaya variabel per unit dikali dengan jumlah unit. Jadi 20.000 ditambah dengan 5.000 menjadi 25.000, karena unitnya 1000 maka dikalikan dengan 1000 menjadi 25 juta rupiah. Dan yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini berisikan contohnya listrik, dan rumusnya yaitu biaya tetap ditambah dengan variabel. Biaya tetap di sini saya asumsikan sebagai 2 juta. Jadi jika sebuah pabrik ini tidak memproduksi produk sama sekali, mereka tetap harus mengeluarkan 2 juta rupiah untuk biaya listrik tersebut. Dan yang berikutnya saya mengasumsikan 1.000 rupiah per unit untuk biaya variabelnya. Jadi jika dia memproduksi 1.000 unit, maka rumusnya menjadi biaya tetap ditambah biaya variabel dikali jumlah unit. Biaya tetapnya yaitu 2 juta rupiah dan biaya variabelnya yaitu 1.000 rupiah dikali 1.000 unit menjadi 1 juta rupiah. Maka jika ditambahkan menjadi 3 juta rupiah. Dan yang terakhir, untuk menghitung total dari biaya volume produksi, maka biaya tetap ditambahkan dengan biaya variabel dan ditambahkan dengan biaya semi variabel, maka menjadi 10 juta ditambah dengan 25 juta dan ditambah 3 juta rupiah, maka menjadi 38 juta rupiah. Thanks for watching. Dadah.